Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari hidup kita hari ini kita landasi dengan pada pagi hari kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Ya, yang dapat melaksanakan ini tidak lain hanya karena izin daripada Allah. Tanpa izin daripada Allah kita tidak dapat melaksanakan. Oleh karena itu perlu kita syukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Sebagaimana pernah saya sampaikan berulang kali bahwa sholat subuh dengan berjamaah faka'an nama sholatul lail kullah, bahwa sholat subuh dengan berjamaah itu sama dengan sholat malam semalam suntuk. Ini hebatnya jamaah sholat subuh. Kemudian daripada itu jamaah subuh yang berbahagia, saya hanya akan membacakan saja, yaitu buku tuntunan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh yang dengan judul The 9 Golden Habits, artinya 9 kebiasaan emas investasi meraih keberuntungan besar, yaitu tidak lain adalah surga. Nah, 9 itu apa saja? Yaitu yang pertama nanti akan kita bicarakan masalah sholat. Kemudian yang kedua yaitu masalah puasa sunnah. Kemudian kebiasaan emas yang ketiga adalah zakat, infak, dan sedekah. Kemudian kebiasaan emas yang keempat adalah tadarus Al-Quran. Kemudian kebiasaan emas yang kelima adalah adab Islami. Kemudian kebiasaan emas yang keenam adalah membiasakan membaca buku lebih dari 1 jam 1 hari. Kemudian kebiasaan emas yang ketujuh adalah mengaji, membiasakan mengaji minimal seminggu sekali dan berada dalam komunitas orang soleh. Kemudian kebiasaan emas yang ke-8 adalah berjamaah dan berorganisasi. Kemudian kebiasaan emas yang ke-9 adalah berpikiran positif, membiasakan berpikiran positif dalam segala hal, terutama ketika menyikapi sesuatu. Inilah 9 kebiasaan emas investasi meraih keberuntungan besar, yaitu surga. Saya mulai dari yang pertama saja, dan ini insya Allah akan saya sampaikan berturut-turut, tetapi bukan pagi hari ini, tetapi pagi-pagi berikutnya nanti. Yaitu di sini disebutkan membiasakan sholat fardu di awal waktu dan berjamaah. Kemudian B, sholat tatawwu, sholat sunnah rawatib, duha, dan tahajud. Kedudukan sholat adalah sebagai barometer amal seseorang. Nah, jadi barometer
pakai ukuran lah keimanan kita itu seberapa. Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabul abdu bisolatihi. Pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seseorang hamba adalah tentang sholatnya. Fa'in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Wa'in fasadat, tapi jika sholatnya rusak, faqad khoba wa khosiro, maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Qala Hammam, kemudian Hammam berkata, la adri hadza min kalami Qatadah aw minar riwayati wa in taqasa min faridatihi syai'an. Qala unduru hal li 'abdi min tatawu'in fayukammalu ma naqasa minal faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala nahwin min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang artinya selanjutnya tadi, jika pada amalan fardunya, amalan fardu sholat ini tadi ada yang kurang, ya kadang-kadang kita sok gelambiar dan sebagainya berpikir, maka Rabb Azza wa Jalla, Allah berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu. Jadi gambarnya kalau sholat fardu kita ini ada kekurangannya, kekurangan itu bisa ditutup, yaitu dengan apa itu ibadah rawatibnya. Itulah. Nah, kemudian keutamaan sholat di awal waktu dan sholat berjamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala as-sholatu fi awwali waqtiha. Amalan apakah ya Rasulullah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat di awal waktu. Jadi tidak dindi, tapi begitu ada azan, kemudian kita sesudah qomat lalu sholat. Sholat berjamaah melipat gandakan pahala sampai 27 derajat, menghapus dosa dan mendatangkan keutamaan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul rajuli fi jama'atin tazidu ala sholati fi baitihi wa sholati fi suqihi bid'an wa isrina darajah. Sholat seseorang dengan berjamaah melebihi 27 derajat dari sholat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasarnya. Nah ini, wa dzalika anna hadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu summa atal masjida la yanhazuhu illa sholatu la yuridu illa sholat falam yaqtu khatwatan illa rufi'alahu biha darajatun wa khutta anhu biha qati'atan hatta yadkhulal masjidah. Demikian itu karena bila salah seorang di antara mereka berwudu dengan menyempurnakan wudunya, nah ini menyempurnakan wudu. Jangan sampai lupa kalau membasuh tangan jari kanan dulu, gitulah. Kemudian jangan sampai lupa ini sela-sela jari ini. Jadi bukan hanya sekedar begini, tetapi ini sela-sela jari ini kemudian tangan kanan 3 kali, kiri 3 kali, bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, bukan.
kanan dulu 3 kali, kemudian baru kiri dulu 3 kali. Setelah mereka itu menyempurnakan wudhunya lalu mendatangi masjid dan tidak ada yang mendorongnya kecuali untuk sholat, maka tidaklah ia melangkah 1 langkah kecuali akan ditinggikan derajatnya dan dihapus kesalahannya sehingga ia masuk masjid. Jika ia telah masuk masjid, nah ini selanjutnya saya baca terjemah saja. Maka ia dihitung dalam sholat selama ia tertahan oleh sholat. Jadi sebelum kita itu sholat, masuk masjid, kemudian tahiyatul masjid, kemudian lalu diam, itu diperhitungkan sama dengan sholat. Ini hebatnya. Dan malaikat terus mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia dalam majelisnya yang ia pergunakan untuk sholat. Malaikat akan berdoa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah dia. Ini ucapan daripada malaikat. Allahumma rahamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaihi malam yu'zi fihi malam yuhdis fihi. Selama ia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas, belum batal. Kemudian orang yang membiasakan sholat rawatib dibangunkan baginya rumah di surga. Rasulullah bersabda, man sholla fi yaumin wa lailatin sinta asyrata rakaatan. Nah ini, barang siapa dalam sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah itu arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, warak'ataini ba'daha, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, warak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, warak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya, warak'ataini qabla sholatil fajri, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh yang terkenal dengan sholat sunat fajar. Jadi 12 apa itu tadi, 12 tadi, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Ini kalau dilaksanakan ya, secara ajak, orang yang membiasakan sholat rawatib semacam itu dibangunkan baginya rumah di surga. Kemudian keutamaan sholat lail. Nah, ini di sana disebutkan yang kerap kali kita baca di dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pada sebagian malam hari, hanya sebagian saja, maka sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat orang yang terpuji, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Maksudnya di sini. Kemudian di dalam hadis yang lain
yang diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Awsat dan isnadnya adalah hasan. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Jibril datang kepadaku lalu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbib man syi'ta fa innaka mufariqu, cintailah siapa saja, apa saja, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyyu bih, beramalah sekendakmu, ingatlah bahwa amalmu itu akan dibalas. Wa'ish ma syi'ta fa innaka mayyitum, hiduplah sesukamu, ingatlah bahwa kamu nanti akan mati. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili, nah ini, wa izzatu isti'na'uhu anin nas, ketahuilah bahwa kemuliaan seseorang mukmin adalah sholatnya pada malam hari, dan keagungannya adalah perasaan cukupnya terhadap segala sesuatu yang berada di sisinya. Jadi tidak selalu ngongso saja. Jadi merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah sampai sekarang ini, ya saya anggap cukup. Usaha untuk menambah terus. Tetapi sampai sekarang ini kita mencukupi merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Ini. Saya rasa itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Kemudian Rasulullah itu tidak pernah pray daripada sholat malam. Ya, sholat malam itu sebenarnya tidak usah terlalu banyak rakaatnya, tapi kalau bisa itu diusahakan bacaan Qur'annya yang panjang-panjang kalau bisa. Ya. Oleh karena itu kita ya perlu menghafalkan surat-surat pendek di dalam juz amma itu loh. Itu kan panjang-panjang itu, surat-surat pendek tapi panjang-panjang. Itu perlu kita menghafalkan itu, ya kita gunakan untuk sholat malam. Sehingga sholat malam itu alangkah baiknya kalau bacaan Qur'annya agak panjang. Dan Rasulullah tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Nah, boleh kurang 9 boleh. Nah, yang penting adalah witir. Witir itu artinya apa? Ganjil. Witir itu artinya ganjil. Kalau memang 11 rakaat tidak mampu ya 7. Kalau 7 rakaat tidak mampu ya berapa? 5. Kalau 5 tidak mampu ya 3. Kalau tidak 3 tidak mampu 1. 1 pun kita niati untuk sholat malam, itu akan mendapatkan nilai luar biasa. Kalau tidak mampu 1 jangan niat. Oleh karena itu ya kita usahakan lah ya. Saya teringat peribahasa bahasa Inggris, waiting treason jalaran saka kulayan. Sebenarnya hanya dikulinake. Kalau kita itu ngulinake, ya, ngulinake bangun katakanlah tidak usah jam 2, jam setengah 3. Masya Allah, waktu untuk sholat malam itu cukup luas. Nah, itu yang saya mengajak kepada jamaah subuh yang berbahagia, sebab sholat malam itu ternyata nilainya tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan tuntunannya yang lewat Al-Quran maupun lewat sunnah daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
nasrun minallah fathun qarib. Mari kita tutup dengan doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.